Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore adik-adik sekalian. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan brainstorming A sampai Z terkait dengan pendirian Mom and Baby Spa. Ini merupakan eh, pertemuan ke-8 kalau di RPS ya dari mata kuliah terapi komplementer Mom and Baby Spa kedua, lanjutan dari semester lalu, semester 5 yang sudah kita pelajari selama satu semester. Nah, saya di sini bertim dengan Ibu GF Gustina, tapi untuk materi ini saya akan bawakan dan mungkin ini menjadi pengantar materi awal pada mata kuliah ini di semester genap ini. Nah, apa itu brainstorming? Brainstorming itu adalah cara mengumpulkan sebuah gagasan atau ide untuk mencari solusi bersama dari suatu masalah yang dihadapi. Brainstorming itu sendiri merupakan metode untuk kita bisa memunculkan ide-ide informasi dari berbagai kelompok ya gagasan dan nantinya ide ini bisa kita gunakan kapan saja dengan berbagai intervensi. Misalnya dalam menentukan inovasi dari Mom and Baby Spa. Nah, ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah ataupun mempertimbangkan kemungkinan sebuah solusi dari masalah lain. Nah, seperti namanya, brainstorming itu artinya dia punya tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, ya, spontan dan kreatif karena dia nggak perlu apa namanya ya SOP yang cukup panjang, cukup dia terdiri dari diskusi kelompok, lalu kita apa ya kita pimpin, ya salah satu memimpin dan meminta gagasan-gagasan ide terkait dengan apa yang menjadi topik utama. Nah, di sini Osborne ya, penemunya juga dia mempercayai bahwa dasarnya semua orang itu punya potensi untuk menjadi kreatif. Ya, semua orang tuh pasti punya ide. Oleh sebab itu, Osborne merancang 4 aturan pada brainstorming untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama, nggak ada kritik terhadap ide yang disampaikan oleh siapapun. Nggak boleh langsung dikritik. Kita harus bisa menerima semua ide yang masuk. Nah, yang kedua, semakin banyak ide, maka akan semakin bagus. Artinya gagasan semakin banyak. Nah, yang ketiga, setiap peserta brainstorming harus membangun ide satu sama lain, ya, untuk mengerucutkan terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, yang keempat, cobalah dorong munculnya ide-ide liar, ya, dari ide-ide yang mungkin biasa sudah dilakukan oleh banyak orang. Apa tujuannya? Bisa memperjelas atau mewujudkan ide-ide yang masih abstrak, lalu membuat ide besar yang sulit dicapai menjadi sederhana karena kita coba membuat step by step rangkaian dari pencapaian ide yang sudah kita tentukan. Dan ini juga salah satu upaya untuk melatih kita agar berpikir secara kritis. Kelebihannya dari dengan brainstorming ini, otomatis banyak pendapat baru yang bisa kita akomodir, terus merangsang semua anggota kelompok untuk mengambil bagian penting dan semua peserta berkontribusi. Ya, terus menghasilkan reaksi rantai dalam pendapat dan membangun kerjasama serta membuat situasi bersemangat dalam diskusi dan menggambarkan pengetahuan dan pengalaman kelompok tidak punya tidak menyita banyak waktu seperti kita diskusi kelompok di kelas ya dan bisa dipakai dalam kelompok besar atau kecil serta tidak memerlukan pemimpin yang terlalu hebat. Nah, nanti ini akan kita praktekkan pada saat di tatap muka ya oleh kelompok 8. Karena ini pertemuan ke-8. Apa yang menjadi kelemahan? Maaf, ini saya salah. Ya, kelemahan brainstorming. Satu, mudah lepas kontrol. Kenapa? Karena ide-ide liar itu setiap anggota berhak memberikan berbagai ide. Jadi ini juga salah satu memiliki kelemahan. Kita bisa lepas kontrol lari dari topik yang kita bicarakan. Yang kedua, harus dilanjutkan dengan evaluasi agar efektif, agar idenya tadi bisa terrealisasi. Nah, yang ketiga, sedikit sulit membuat anggota mengerti kalau semuanya itu diterima. Makanya butuh pemimpin dalam diskusi brainstorming ini sendiri. Nah, yang keempat, anggota cenderung mengadakan evaluasi segera setelah diajukan satu pendapat. Kenapa? Karena mungkin kita akan merilis bagaimana step by step langkah untuk penyelesaian ide yang sudah kita munculkan. Jenis brainstorming itu ada dua, ya. Ada yang pertama individual, ada yang kedua grup brainstorming. Nah, kalau individual brainstorming ini bisa melahirkan lebih banyak gagasan. Kenapa? Karena memang banyak orang yang dia bisa lebih fokus ketika berpikir sendiri. Nah, namun ketika kita berbicara tentang grup brainstorming, karena dia namanya grup, maka dia melibatkan banyak anggota, sehingga memungkinkan semua anggota bisa menyampaikan ide-ide yang ada. Nah, salah satu contoh kita bisa menerapkan brainstorming A sampai Z dalam Mom and Baby Spa. Ya, kita kasih nih A sampai Z. A-nya itu apa? Yang bisa kita kaitkan dalam
layanan mom and baby spa. Oke, kita mau aromaterapi contohnya. B-nya itu baby yoga. Oh, ini mungkin nanti kita berikan ya setelah atau sebelum ya, sebelum bayinya dimasukkan ke dalam kolam renang contoh. Nah, krim bed alami untuk ibu, krim bed ini kapan kita beri? Rangkaian rangkaian layanannya yang kemana nih? Ke ibu hamil yang mau bersalin kah atau ke pasca lahir? Ya. Lalu ada detox spa, ada essential oil untuk relaksasi. Ini pasti pakai ibu ya, karena essential oil nggak boleh diberikan kepada bayi karena kulit bayi yang masih sensitif. Lalu facial perawatan khusus ibu ya, apalagi di dunia saat ini dunia kecantikan sedang naik daun dan semua ibu berharap setelah melahirkan itu cantik. Maka ini adalah salah satu peluang ya bagi bidan untuk bisa memberikan layanan facial ya, layanan kecantikan dan masih banyak lain. Nah, lalu gentle touch therapy for baby ya, baru hidroterapi ini sama dengan spa. Infant message untuk meningkatkan bonding bisa antara ibu dan bayinya langsung ataupun kepada pelayannya ya ataupun pemberi message-nya. Lalu jamu tradisional. Nah, ini bisa menjadi salah satu layanan welcome drink. Ya, welcome drink itu seperti di hotel-hotel ya, ketika kita masuk ke lobby, kita dikasih welcome drink. Nah, ini bisa. Jadi ini welcome drink untuk layanan klinik spa contohnya ya. Lalu kelas edukasi perawatan bayi. Nah, L-nya itu bisa lulur tradisional. Kita bisa bekerja sama dengan pembuat-pembuat lulur tradisional yang ada di areal kita. Itu namanya berbasis kearifan lokal. Ada manicure, pedicure untuk ibu, ya, nutrition consultation untuk ibu menyusui karena semua ibu itu maunya pada saat menyusui itu badannya kembali bagus ya tidak obesitas sehingga kita butuh kolaborasi juga dengan nutrition consultation. Lalu O-nya itu organic skincare ya bisa bekerja sama dengan kearifan lokal yang ada di tempat ya pakai aloe vera atau yang lain gitu ya masker daun kelor dan lain-lain masih banyak ya yang bisa berkolaborasi dengan ilmuwan lain. Lalu postnatal yoga, quality time spa ini dia dipijat bersama bayinya contohnya. Nah, itu kan jarang tuh layanan-layanan yang diberikan di sini ya. Biasanya hanya bayi aja ibunya nungguin. Padahal alangkah kerennya kalau dua-dua di sepatu ya di satu ruangan. Lalu refleksologi, scrub alami, Thai tea, apa ya tea terapi ini bisa pakai saffron ataupun green tea ya. Baru ultrasonic skin treatment, vitamin infusion terapi ya, water terapi untuk ibu pasca lahir dan silopon sound ya. Jadi silopon sound itu suara silopon ya yang bisa untuk relaksasi bayi. Kalau selama ini Mozart mungkin ya. Nah, lalu ada yoga dan zumba. Nah, jadi A sampai Z ini nih kan gagasan-gagasan ya yang diusulkan dalam Mom and Baby Spa. Nah, tinggal kita nih mengimplementasikannya mau pakai rantai, mau dikemas dalam suatu rangkaian layanan atau terpisah-pisah jadi paket. Nah, ini boleh ya dan ini merupakan salah satu inovasi untuk penambahan income dari tarif layanan yang kita berikan kepada ibu dan bayi. Nah, Mom and Baby Spa sendiri seperti yang kita sudah pelajari di semester-semester sebelumnya, ini adalah salah satu bentuk perawatan tubuh yang ditujukan untuk ibu dan bayi. Spa ini dilakukan untuk memberikan relaksasi pada tubuh yang lelah beraktivitas sepanjang hari. Ya, spa ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk ibu hamil, ibu nifas ya dan juga bayi. Nah, cara melakukan brainstorming yang efektif itu ya pada layanan kebidanan spa ketika nanti kelompok berdiskusi ya, kita tunjukkan dulu, tentukan topiknya. Contoh topiknya kita mau tentukan tujuan promosi spa, mau ke siapa. Nah, maka setiap kelompok berhak mengajukan pertanyaan tentang spa itu sendiri. Kita juga boleh ajak pasien, ya, ajak klien sebagai kelompok untuk brainstorming, karena dia yang tahu apa yang dia dibutuh, apa yang dia butuhkan, gitu ya. Lalu persiapkan tim dalam membangun spa-nya, berikan batas waktu dalam setiap ide, ya, terus bagaimana langkah konkretnya, kasih timingnya. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk memilih seseorang untuk memimpin dalam proses jalannya diskusi brainstorming. Kita beri kesempatan untuk semua peserta berbicara, lalu catat semua ide dan hindari kritik. Ya, nggak boleh dikritik karena semua ide itu adalah potensi dari masing-masing individu. Lalu manfaatkan visualisasi kalau memang itu bisa mendukung dari diskusi kita sendiri. Nah, setelah itu, maka kita boleh memberikan strategi checklist bagi setiap ide yang muncul. Misalnya yang tadi itu Thai tea ya atau welcome drink jamu kepada ibu yang akan melakukan baby spa atau mommy spa. Nah, strategi checklistnya apa? Ya, kita harus siapkan jamunya rasa apa, kan gitu ya, tarifnya berapa, berapa cc yang kita berikan sesuai
hasil penelitian yang bisa menambah relaksasi si ibunya gitu. Nah, jadi semuanya dibuat dengan strategi checklist. Strategi checklist ini banyak jenisnya. Bisa pakai brainwriting, bisa pakai round and robin brainstorming, bisa pakai starbursting, figuring storming, atau mind mapping, atau analisis SWOT. Kita bisa bebas mau yang mana yang kita gunakan dalam strategi checklist itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, brainstorming itu adalah metode yang digunakan oleh tim dalam memecahkan sebuah masalah dengan mengajak anggota kelompok untuk menemukan ide-ide baru dari permasalahan secara kreatif dan cepat. Ya, karena kita brainstorming ini seperti apa sih ide kamu gitu. Jadi dia nggak terlalu formal ya, tetapi bisa membuat sebuah kesimpulan ataupun sebuah gagasan-gagasan yang kreatif ya. Istilah brainstorming sudah familiar digunakan ketika diskusi. Nah, menerapkan metode brainstorming dapat membantu bidan untuk bisa menemukan ide dan solusi bersama dalam mengidentifikasi dan menganalisis untuk mendirikan SPA. Nah, jadi kakak-kakak nanti brainstorming ini bisa diterapkan dalam setiap presentasi kelompok. Ya, sehingga notulen, moderator itu diharapkan berpartisipasi aktif memimpin jalannya diskusi kelompok untuk membrainstorming kepada peserta sehingga peserta nggak apa namanya ya peserta bukan peserta ya apa namanya tuh anggota kelompok kan dia menjadi narasumber ya. Nah, peserta kelasnya itu anggota kelasnya itu nggak cuma mendengar dan bertanya, tapi dia boleh memunculkan ide. Nah, ini yang mungkin saya harapkan di semester ini kita gali dan kita berupaya agar brainstorming ini terjadi dalam setiap diskusi kelompok. Oke, itu aja barangkali dan mungkin untuk selanjutnya saya akan mengulas sedikit ya terkait dengan program kita ya. Program Program kita ini mungkin kemarin sudah ada yang masuk atau belum ya. Untuk RPS saya di sini izin saya akan share RPS saya ya. Kita bisa lihat di sini pertemuannya kita ada 2 orang ya, ada Ibu Gap dan saya. Nah, ini adalah materi yang mungkin nanti RPS-nya akan saya berikan kepada Komting ya, kepada Komting untuk bisa dibagikan kepada kelompok ya. Selanjutnya ini adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini yang nanti akan dibagi. Jadi kita silakan nanti Komting membagi menjadi 14 kelompok ya. 14 kelompok ini dibagi untuk nanti dibuatkan ininya dibuatkan untuk apa namanya nama-nama orangnya dan hasil edom kemarin banyak yang memberikan saran kalau kelompok itu Bu dibuat lembar terkait dengan kontribusi anggota. Nah, jadi silakan nanti setiap ketua memberikan di lembar terakhirnya adalah eh, nama anggota dan kontribusinya dalam pengerjaan kelompok. Jadi adil merata, nggak ada yang cuma numpang nama. Kalau ada yang numpang nama, silakan kosongkan kontribusinya dan ini saya serahkan kepada ketua kelompok boleh langsung memberikan nol ya atau tidak ada kontribusi kepada kelompok ya anggota kelompok yang tidak mau mengerjakan apapun. Mungkin itu ya. Jadi kita adil dan nanti mungkin untuk yang pertemuan akhir ini ya praktik ini nanti kita akan diskusi juga dengan pakar ya. Saya rencananya akan menggait Ibu Eka untuk bisa memberikan beberapa materi langsung terkait dengan teknis mom and baby spa. Begitu ya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai bertemu di tatap muka. Saya berharap ini sudah dibaca oleh Komting dan sudah mulai dibagi pembagiannya berdasarkan RPS agar pertemuan selanjutnya kita sudah bisa diskusi kelompok dan tetap memasukkan momen brainstorming dalam setiap kajian yang kita bahas di kelompok. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilap dan salah karena mungkin sebelumnya saya tidak sempat masuk ke kelas adik-adik sekalian. Semoga tidak mengurangi esensi dari materi pertama saya dan kontrak program untuk mata kuliah ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan adik-adik sekalian. Terima kasih.